Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Semangat nih, semangat Mas Yama. Semangat banget. Ini bikin bisa dimulai dari awal lagi karena kita lama libur. Kurang lebih 3 bulan. Wow. Lumayan. Banyak masalah yang terjadi. Satu mungkin ya keluarga kena COVID, tim juga. Audio video kena COVID, tim kreatifnya juga kena COVID. Tapi alhamdulillah ya sudah. Alhamdulillah semua sudah sehat dan sekarang kita mulai podcast lagi. Jadi kali ini Mas Iri kan mau memperkenalkan salah satu metode. Bukan metode, mungkin satu varietas kopi yang tertua di Indonesia. Varietas kopi tertua di Indonesia. Berarti dia kopi yang pertama kali ada di Indonesia gitu maksudnya? Ya, kopi yang pertama kali dibawa oleh Belanda waktu itu, VOC. Oh, yang bawa Belanda? Belanda, waktu itu di tahun 1696. Itu namanya varietas Typica. Nah, kebetulan waktu itu ditanam di Batavia awalnya kan. Di situ kurang bagus, akhirnya pindah ke Jawa Timur, East Java. Di mana itu di Jawa? Tepatnya di Kalisan Jampit atau di Java atau di Pegunungan Ijen. Pegunungan Ijen. Ya, di daerah situ. Akhirnya kopi Typica ini menjadi varietas yang cukup populer waktu itu ya. Sejak dilelang di Paris beberapa tahun kemudian, dan itu banyak sekali peminatnya. Disitulah awal mula Java ini terkenal sampai saat ini. Gitu. Salah satunya itu. Terus keunggulan varietas tertua, kopi tertua ini apa dibandingkan kopi yang lain? Ini termasuk yang Arabica atau Robusta? Arabica, ya. Ini kalau kita ngomongin Arabica tertua di dunia, itu kan ada beberapa ya. Ada Bourbon, ada Typica, ada Geisha juga. Nah, Typica ini yang kebetulan dibawa ke Indonesia dan cocok di Indonesia. Tanahnya cocok banget dan tumbuh berkembang dengan baik sehingga hasilnya cukup baik. Kelebihannya sebenarnya taste-nya itu klasik. Taste-nya klasik. Maksudnya taste-nya klasik? Klasik itu balance antara acidity sama body, tidak saling, tapi dia tetap balance-nya itu kalau kita ngomongin volume itu balance-nya tinggi. Bukan balance yang rendah. Jadi high acidity, high body. Tapi balance. Balance. Berarti tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang menonjol, persis sama banget. Sehingga kategorinya untuk taste di dalam mulut itu mood feel atau terasa banget kopinya. Terasa banget kopinya walaupun itu Arabica. Biasa kalau Arabica kan bener-bener acid banget gitu. Ini enggak, bener-bener balance dan full mood atau mood feel itu. Coffee taste-nya sangat terasa, aromanya sangat tinggi, terus aftertaste-nya bener-bener clean. Itu clean setelah kita minum, ya. Setelah selesai kita minum di mulut masih tersisa dan lama long aftertaste, dan itu clean kategorinya. Clean dalam konteks lidah kita itu merasakan kopi sama seperti kita pertama kali menuangkan kopi ke dalam mulut gitu. Sama, nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada perubahan. Jadi clean. Jadi itu yang dimaksud clean gitu ya. Tetap tidak ada perubahan dan tetap rasanya di situ. Gitu. Clean banget. Tapi pengaruh nggak misalnya itu green size-nya tuh masih tetap bisa berpengaruh? Tetap pengaruh sesuai dengan metode ya. Tetap dengan metode yang kita mau bikin, metodenya apa gitu. Berarti di kopi Typica ini juga bisa ditonjolkan. Fruity-nya juga bisa ditonjolkan juga. Bisa banget. Kalau teman-teman dari penggemar manual brewing itu biasanya menemukan caramelize yang klasik dan sweet milk yang benar-benar kental sekali di dalamnya. Gitu. Berarti khas Arabicanya tidak hilang. Tidak hilang, tetap. Jadi memang kelebihan yang tadi disebutkan benar, tadi itu ya. Classic long taste. aftertaste-nya tadi clean gitu ya. Classic taste dan balance-nya cukup kuat di situ. Bisa melihat biji kopinya nggak? Boleh. Kita punya nih, kita ambil ya. Ya, ini dong. Nih kebetulan banget nih, nggak tahu ini. Ini baru banget. Hari ini kita launching. Loh, berarti kebetulan benar. Saya nggak ngontak dokter untuk hadir dan dokter yang ngontak setelah siang ini kita launching.
gitu. Bisa kalian dapatkan di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Ini memang kenapa 2015 karena kami mengenalkan ini 2015 dan sekarang kami alhamdulillah bisa produksi sendiri untuk teman-teman di Bangkalan. Tentunya ada satu catatan yang harus saya sampaikan adalah kopi ini kami roasting sesuai dengan profil dan karakter kami, yaitu Taste of Maduris. Gimana itu? Jadi rasa Maduranya tetap ada, bodinya yang cukup kuat itu tetap kita tonjolkan, tidak kita hilangkan gitu. Jadi karena kita berpijak ya, kita adanya di Madura. Ya, kita sesuaikan. Kalau sama yang bilang gini, saya ingat tubruk. Tubruk buatan Mas Heri gitu. Next time ya kita bikin yang tubruk asli luar Madura. biasa gitu ya. Ini 100 gram harganya cukup murah, 35.000. 35.000 100 gram. 100 gram, dan kalau menurut saya cukup worth it. Tapi bisa dibilang tidak banyak dijual di pasaran kopi ini karena saya bilang tadi classic taste ya. Classic taste. Biasanya orang kalau nyari single origin itu benar-benar fruity, berbagai macam fruity yang mereka cari. Tapi kami dalam hal ini karena pernah menjual ini cukup lama, waktu itu 2015, kami remind aja sih gitu. Remind aja, dan ketika kami bisa produksi akhirnya kami berusaha untuk mendapatkan mendapatkan sourcing yang tepat gitu. Berarti tidak semua daerah punya kopi tertua ini ya? Tidak. Hanya di ada Jawa di Timur, Jawa bagian Timur, timur. benar bagian timur. Disitulah Java tipikal varietas yang benar-benar dijaga oleh kebetulan oleh pemerintah ya, karena kebunnya milik kebun pemerintah. Oke. Ada juga petani tapi. Jadi kalau misalnya kopi tertua ini kita tanam di Madura nggak akan bisa? Ini sebenarnya bisa saja. Kalau di Madura kan ketinggiannya kurang dari 800 dok, jadi kayaknya susah untuk dia bisa berkembang ya. Mengingat kalau ini minimal 800? Minimal 1000 sebenarnya. 1000 ke atas, karena Arabica itu rentan terhadap hama ya sebenarnya, bukan tidak bisa hidup tapi rentan terhadap hama. Ketika dia di bawah ketinggian 1000 biasanya sudah kena hama dan tidak bisa berkembang biak gitu. Kalau biji kopinya sama ya dengan Arabica sama. yang pada umumnya? Pada umumnya, cuman dia lebih uniform, lebih seragam ya. Jadi besaran cerinya itu hampir sama. Biasanya besaran ceri kalau sudah kuning, orange, bahkan merah itu biasa sama. Sehingga binnya atau bijinya di dalamnya itu rata-rata sama. Size daripada kopi itu sama. Sehingga proses sortasinya tidak terlalu sulit. Gitu. Karena memang dijaga perawat perwiliharaannya, panennya juga itu petik merah ya, biasanya kita berarti biji kopi yang bersejarah nih. Bersejarah, classic taste untuk kalian yang suka klasik ya, suka klasik gitu ya. Fruity-fruitynya ada sih, cuma tidak banyak. Tapi classic taste orang yang pingin just a cup of coffee. Gitu ya. Gitu. Tapi untuk classic taste itu banyak nggak? Sebenarnya banyak di Indonesia, termasuk ada Papua, ada Belawan juga. Ada kalau di Jawa Barat itu ada Malabar gitu ya. Ada juga Malabar yang memang ada yang fruitinya kencang, cuman tergantung roasternya aja sih sebenarnya. Tinggal mereka ingin develop nggak rasanya, mau di situ atau mau di develop, tergantung roasternya. Tapi yang tertua tetap tipika ya? Tetap tipika kalau yang di Indonesia, menurut sejarah yang saya baca, yang saya tanyakan kepada teman-teman di kebun ya. Seperti itu dok. Dan hasilnya? Hasilnya salah satunya ini dengan manual brewing V60. Ya, rasanya memang agak sedikit tebel ya, tebel. Teman kami di bar membuat dengan suhu yang standar 90. Jadi rasanya standar klasik dan mood feel terhadap coffee taste. Saya coba ya. Coba. Enak banget ya. Ya. Just a coffee. Just cup of coffee. Just a cup of coffee. Yeah. Jadi aftertaste-nya memang bener-bener clean. Yeah. Sama seperti ketika kita jadi nggak menurun. Nggak menurun. Langsung hilang begitu. Dan lama. Dan lama. Tapi tebalnya terasa. Terasa banget. Tebalnya terasa. Ya. Apalagi ini kalau dibuat tubruk tambah tambah keren. Karena ketika ketemu
ketemu gula biasanya karamelnya itu lebih tebel dan naik gitu ya. Disitulah sih. Pernah ada bukan pepatah ya, senior saya pernah bilang kopi itu ya dikasih gula dong dikit gitu. Pernah dulu. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena yang dia minum itu kopi-kopi kayak gini klasik gitu. Ketika dia minum kopi-kopi yang ada di seperti kerinci atau yang lain-lain, itu nggak pakai gula udah manis gitu. Ya. Gitu. Oke. Siap. Kopi tertua di Indonesia. Di Indonesia. Ada di Bangkalan. Ada di Bangkalan. Tapi tidak semua coffee shop punya ya? Kebetulan gitu. Kami juga suplai sih sebenarnya ke coffee shop di Pamekasan dan di Sampang. Tapi yang utama di sini. Yang utama kami di sini. Kalian bisa dapetin di sini, bisa online ataupun Jadi kalau teman-teman di luar sana kepingin bisa pesen di barista bisa. ini. Sorry, saya tambahin lagi. Frame atau stikernya atau gambarnya aja klasik deh. Iya. Cahaya dan lain-lain klasik. Ya, klasik aja sih. Kita bikin klasik banget. Siap. Enak banget nih, Mas. Thank you banget. Thank you. Siap. Oke. Terima kasih untuk penjelasan kopi tertuanya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Siap.